Ah, 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 oh. Arsa, kenapa kamu hanya berdiri di situ? Maaf, Du. Saya hanya takut merusak. Kamar ini terlalu indah dan Ibu terlihat terlalu rapuh. Rapuh? Setelah semua yang kamu dengar di balkon tadi, aku sudah mengakui semuanya, Arsa. Aku sudah bilang aku takut, aku cemburu, aku bahkan membiarkan gengsi tua ini hampir merenggutmu. Aku sudah tidak punya tembok lagi. Justru karena itu, Bu. Bu, jangan terlalu dekat, Bu. Aku takut ada orang. Aku cemburu kalau kamu dekat dengan yang lain. Bu, jangan, Bu. Arsa, Suts. Bu, ah, Kamu jangan panggil aku ibu lagi. Aku sekarang bukan bosmu. Panggil aku Anya, sayang. Anya, enak sayang mendoanya. Terong kamu besar, sayang. Ah, 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 ah. Ih, ih, ih. Ah, aku ingin menikah denganmu, Arsa. Iya sayang, aku janji tidak akan meninggalkanmu. Asra. Ah, 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 ah. Oh, Aku berdiri di depan cermin butikku, Liana's Lace di Dago, Bandung, meneliti setiap garis halus di sudut mataku. Usia 43 tahun tersemat pada setiap inci postur elegan ini, sebuah label kemandirian dan kesuksesan yang selama ini kubanggakan, namun kini terasa seperti benteng kesepian yang dingin. Di sana, di refleksi itu, bayangan Arsa sering muncul, 24 tahun. Perbedaan 2 dekade usia yang begitu mencolok dan mengusik logika yang selama ini kupegang teguh. Bagaimana mungkin pemuda dengan mata sejernih air sungai itu, yang memiliki seluruh peluang dan waktu untuk menaklukkan dunia, memilih untuk berlabuh di dermaga hati yang rapuh dan penuh luka seperti ini? Cinta, bagiku, adalah porselen mahal yang indah, terawat sempurna, dan harus dijaga dalam lemari kaca. Selama ini aku menjaga diri, menolak segala bentuk kehangatan yang berisiko merusak kesempurnaan dan kontrol diriku. Namun Arsa datang bukan sebagai pria mapan yang biasa kutolak, melainkan sebagai badai lembut yang tak terduga dan tak bisa kuperkirakan. Ia tidak berusaha merayu, tidak menawarkan janji-janji palsu seperti pria-pria lain. Ia hanya menawarkan kehadiran yang tulus dan kesabaran yang tak terbatas. Kehadirannya perlahan mengikis lapisan es yang melingkupi hati yang kukira telah beku selamanya. Aku menyadari bahwa yang kucari selama ini bukanlah keindahan yang terawat, melainkan kehangatan murni yang mampu menembus pertahananku yang angkuh. Ia bukan hanya sekadar asisten, ia adalah badai lembut yang menumbangkan tembok kekuatanku dan menjadi rumah yang tak pernah kusadari telah kurindukan. Aku benci keterlambatan. Butikku, Liana's Lace di kawasan Dago, adalah wujud ketertiban dan presisi. Maka, ketika Arsa, pemuda 24 tahun yang baru kuterima sebagai asisten pribadiku, datang terlambat lebih dari 1 jam di hari pertama, amarahku menggelegak di balik topeng ketenangan. Sore itu, hujan deras mengguyur Bandung tanpa ampun. Aku menunggunya di balik pintu kaca butik dengan tangan menyilang di dada, postur tubuhku menegaskan batas. Aku adalah bosnya. Ia muncul dengan motor yang jelas-jelas baru saja mogok, jaketnya basah kuyup, meneteskan air di lantai marmer butikku. Aroma tanah basah dan bensin yang samar-samar tercium membuatku semakin kesal. Yang membuatnya menggigil bukan hanya dinginnya sore, tapi sorot mataku yang tajam dan tak memberi ampun. "Kenapa kamu baru datang?" Tanyaku, suaraku rendah dan dingin, tanpa sedikit pun nada tanya, melainkan sebuah pernyataan penghakiman. Arsa menunduk, air menetes dari ujung rambutnya. "Maafkan saya, Bu. Ban motor saya bocor di dekat Ciampelas. Saya sudah berusaha menambal secepat mungkin, tapi hujan terlalu deras." Ia mengangkat wajahnya, dan di sana, aku melihat kejujuran yang murni. Tidak ada kepura-puraan, hanya penyesalan yang mendalam. "Alasan," desisku. "Aku benci orang yang tak bisa menepati waktu, Arsa.
Waktu adalah mata uang paling berharga di butik ini. Jika kamu tidak bisa menjaga janji pertamamu, bagaimana aku bisa percaya kamu menjaga inventaris kain mahal senilai puluhan juta? Aku sudah siap memecatnya detik itu juga. Namun, entah mengapa aku tak sanggup mengucapkan kata pecat. Mungkin karena ia terlihat begitu rapuh, atau mungkin karena di mata kusamnya terpancar kepolosan yang sudah lama hilang dari lingkungan sosialku. Alih-alih mengusir, aku justru mengambil handuk hangat dari balik meja kasir dan menyerahkannya. Masuk. Jangan kotori lantai lebih jauh lagi. Aku lalu menuju rak belakang dan mengambil jaket denim tebalku. Pakai ini dulu. Itu baju dinas pertamamu yang gagal. Besok, kamu belajar datang sebelum badai, kataku sambil menuangkan teh ke dalam cangkir keramik biru langit. Aku melakukan ini bukan karena kebaikan, tapi karena dorongan aneh yang melunak. Terima kasih banyak, Bu, jawabnya, suaranya sedikit bergetar. Ia menatapku dengan mata lebar, seolah tidak menyangka akan mendapat perlakuan sehangat itu setelah omelan keras. Sejak hari itu, hubungan kami terjalin kaku. Aku adalah Bu Anya, bos yang galak, dan dia adalah Arsa, kurir sekaligus penjaga butik. Aku sering memarahinya untuk hal-hal sepele, salah menata rak parfum, terlambat menjemput bahan kain, lupa mematikan lampu depan. Aku mengujinya, menunggu dia meledak, berteriak, atau melawan. Arsa, rak scarf sutra itu lagi-lagi miring. Apa kamu ini tidak punya mata untuk melihat kerapihan, ha? Omelku suatu sore, ia hanya menunduk, meminta maaf, lalu memperbaiki. Maaf, Bu, saya akan lebih teliti. Apa kamu ini nggak punya rasa jengkel? Tanyaku lagi suatu ketika, setelah omelanku sendiri terasa sia-sia. Aku menatapnya, menuntut jawaban yang berapi-api. Arsa hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat egoku perlahan longgar. Kalau saya gampang marah, saya nggak akan bisa bekerja dengan ibu. Jawabnya dengan suara rendah dan tenang. Jawaban itu, yang begitu sederhana namun jujur, menusuk pertahananku. Ia seolah mengatakan, saya tahu ibu sedang menguji, dan saya bersedia melewatinya. Di sorot matanya yang tidak pernah berbohong, aku mulai melihat kepolosan yang mematikan, yang perlahan mengikis benteng yang kujaga selama 20 tahun. Minggu-minggu berlalu dan Arsa mulai membaca ritmeku. Ia makin paham ritme kerjaku. Dia tahu persis kapan aku ingin bicara tentang koleksi baru, dan kapan aku hanya butuh keheningan untuk menyesap kopi di teras atas. Ia bahkan bisa membedakan suasana hatiku dari langkah kakiku di lantai marmer butik. Langkah cepat dan berisik berarti bad mood dan sebaiknya ia tidak mendekat. Langkah pelan dan menyeret berarti aku sedang galau atau merenung. Malam-malam lembur di ruang desain butik, yang sering terjadi karena obsesiku pada kesempurnaan, membuat batas antara bos dan karyawan mulai kabur. Aku mulai menunjukkan sisi diriku yang jarang kulihatkan pada dunia luar, tawaku yang langka dan renyah, dan caraku menatap hujan lebat yang seolah mengenang setiap luka lama. Ia menjadi satu-satunya yang melihatku ketika topeng wanita sukses yang tak tersentuh itu kulepas. Bu, ibu terlihat lelah. Mau saya buatkan teh lagi? Tanyanya suatu malam, saat aku menatap sketsa yang gagal. Tidak perlu, Arsa, jawabku, menghela napas. Aku hanya sedang berpikir, mengapa merancang keindahan untuk orang lain selalu lebih mudah daripada merawat keindahan di hati sendiri. Arsa tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam di seberang meja, merapikan gulungan kain sutra. Mungkin karena ibu terlalu fokus merapikan yang di luar, katanya pelan. Sehingga lupa kalau hati juga perlu dirawat, Bu. Jawaban yang dewasa dari pemuda seusianya. Aku menoleh dan tersenyum. Senyum yang benar-benar lepas hanya saat kami membahas hal-hal ringan, seperti musik tahun 90-an yang kami berdua sukai. Suatu malam, tiba-tiba listrik padam saat kami merapikan desain di ruang belakang. Butik seketika gelap gulita. Arsa segera menyalakan senter ponselnya, yang cahayanya menerangi wajahku dari bawah. Bayangan temaram itu membuat fitur wajahku yang keras terlihat jauh lebih lembut dari biasanya. Hanya suara deras hujan di luar dan kipas baterai kecil yang mengisi keheningan. Bu, kenapa ibu belum menikah? Pertanyaannya meluncur begitu saja, polos dan tanpa filter.
Aku terdiam, hatiku mencelos. Aku tidak marah, hanya terkejut karena pertanyaannya begitu menukik. Aku terlalu lelah untuk percaya lagi, Arsa. Jawabku, suaraku nyaris berbisik. Aku terlalu mandiri untuk diajak berbagi hidup. Kami duduk dekat di sofa beludru merah. Keheningan yang panjang merayap di antara kami. Jarak antara lutut kami tak lebih dari 2 jari. Wangi rambutku, campuran melati dan sesuatu yang dewasa, samar-samar menguar dalam kegelapan. Kalau saya bilang saya percaya sama ibu, bisiknya, suaranya kini lebih rendah, lebih mantap, dan itu membuatku merinding. Saya percaya di balik semua ketegasan ini, ibu adalah wanita yang paling membutuhkan kehangatan. Aku menoleh. Jantungku berdebar tak karuan. Ada getar kecil di mataku, tapi aku segera menutupinya dengan senyum yang kuanggap paling sinis. Kamu terlalu muda, Arsa. Terlalu mudah percaya. Kamu tidak tahu apa itu patah hati, dan betapa mahal harga yang harus dibayar untuk menjaga hati ini tetap utuh. Arsa menggeleng perlahan. Mungkin, tapi saya tahu apa itu kejujuran, Bu. Dan kejujuran ibu tentang rasa lelah itu membuat saya ingin tinggal. Sejak malam itu, sikapku berubah. Aku mulai memanggilnya dengan nama, bukan kamu. Aku bahkan mulai memasakkannya makan siang. Bukan lagi menu formal, melainkan masakan rumahan kesukaanku. Kadang ada potongan mangga yang sudah kukupas rapi di kotak kecil. Ada pesan di kertas post-it yang kutempel di kotak makan. Jangan lupa minum air putih. Dan jangan lupa tersenyum. Aku tahu, pertahananku sudah mulai retak, dan Arsa adalah orang pertama yang berhasil menyentuh sisi itu setelah bertahun-tahun. Malam-malam setelah percakapan di kegelapan itu, aku selalu merasakan kehadirannya di dekatku. Aku semakin sering lembur, beralasan ada detail desain yang harus diselesaikan, padahal aku hanya menikmati Arsa yang diam-diam menungguku. Suatu malam, motor Arsa mogok, dan hujan deras di luar membuatnya harus menginap di kamar staf belakang, sebuah kejadian yang membuatku gelisah sekaligus bahagia. Pagi harinya, aku mengambil keputusan yang mengejutkan diriku sendiri. Arsa, aku ikut kamu ke Semarang besok. Ucapku mendadak saat ia sedang mengecek pesanan di gudang. Ia menoleh, matanya membesar karena terkejut. Hah, Bu, itu jauh. 3 jam lebih naik motor. Ya, aku tahu. Aku sudah lama tidak perjalanan darat. Aku butuh angin, butuh rehat, kataku. Nadaku final. Tak ada yang bisa dibantah. Esok paginya, aku tampil total di luar kebiasaanku. Aku memakai jeans ketat, jaket denim, dan helm glossy. Aku tahu aku terlihat memukau, dan aku sengaja memamerkan lekuk tubuh yang selama ini tertutup setelan kerja formal. Arsa, yang sudah siap di atas motor bebeknya, hanya bisa menelan ludah. Wajahnya yang polos tampak merona. Jangan kencang-kencang ya, Arsa. Aku nggak biasa dibonceng, kataku sambil naik ke jok belakang. Tentu saja, aku langsung memeluk pinggangnya. Pelukan pertama yang kuambil inisiatifnya. Perjalanan panjang melintasi jalur pantura yang berliku terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Aku memeluk pinggangnya erat, makin erat tiap kali motor melintasi tikungan tajam. Sesekali daguku menyentuh bahunya, membuat jantung pemuda itu berdetak tidak karuan. Aku bisa merasakan getarannya menjalar di punggungku, dan itu membuatku tersenyum. Di tengah perjalanan, langit mendadak gelap. Hujan deras turun, memaksa kami menghentikan laju motor di sebuah SPBU tua di perbatasan Karanganyar. Nggak bisa lanjut ini, Bu. Badai, kata Arsa, mengeringkan helm dengan handuk kecil. Ada hotel di dekat sini? Tanyaku. Aku tidak ingin kembali. Aku ingin waktu ini berlanjut. Hotel kecil di pinggir jalan itu sunyi. Resepsionis mengangguk sambil menyerahkan kunci kamar nomor 107. Cuma ada yang twin bed. Mbak, katanya ramah. Bagus, jawabku cepat. Tapi dalam hati kegelisahan dan adrenalin bercampur. Kamar itu sederhana, dengan 2 ranjang single yang jaraknya terlalu dekat. Kami sama-sama mengganti pakaian basah. Arsa hanya punya kaos tipis dan celana pendek tidur yang menonjolkan pahanya yang kekar. Ketika Arsa keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring. Aku menatap langit-langit kamar, tapi aku tahu ia sedang memandangiku.
memandang tubuh yang selama ini tersembunyi di balik setelan kerja. "Ngapain bengong?" tanyaku. Suaraku sedikit parau. Arsa tersenyum, mendekat ke tepi ranjangku. "Ibu cantik banget, tanpa makeup, tanpa harus jadi bos." Aku menoleh perlahan. Aku bisa melihat pantulan diriku di matanya. Di sana ada keheningan yang tak biasa. Bukan karena tak ada kata, tapi karena terlalu banyak rasa yang ingin diucapkan. Lampu kamarku matikan. Hanya cahaya samar dari jendela. Dua ranjang itu terlalu dekat, dan napas kami bisa saling dengar. "Arsa, kamu tahu nggak? Selama ini aku takut," bisikku tiba-tiba. "Takut apa, Bu?" tanyanya lembut. "Takut jatuh cinta sama orang yang nggak seharusnya. Aku takut kamu pergi. Aku takut." Aku terlambat. Suaraku bergetar. Aku menangis dalam hati, melepaskan gengsi yang selama ini mencekikku. Kenapa nggak seharusnya? Arsa duduk di tepi ranjangku. Aku tertawa lirih, getir. "Aku ini wanita kepala 4. Jarak kita, aku takut aku merusak masa depan kamu. Kamu bisa punya siapa saja, yang lebih muda, lebih sepadan. Tapi yang bikin saya nggak bisa tidur itu cuman ibu." Balasnya, tangannya menyentuh jemariku. "Cuma ibu yang punya keberanian segila ini buat naik motor 3 jam sama asistennya." Waktu berhenti. Arsa memegang tanganku yang dingin. Perlahan ia mendekat, tapi tak memaksa. Aku menutup mata, menahan napas. Aku ingin disentuh. Aku ingin ia tahu. Tapi aku juga takut. "Raka, jangan cium aku. Tapi juga jangan pergi." Bisik batinku dalam diam, sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Tepat sebelum bibir kami bertemu, aku menggunakan sisa-sisa kendali diri. Aku bangkit, duduk membelakanginya. "Kita belum siap, Arsa. Ini terlalu cepat." Arsa mengangguk pelan. "Saya bisa nunggu, Bu. Berapa lama pun. Tapi jangan larang saya sayang sama ibu." Malam itu kami tidur di ranjang masing-masing. Namun keintiman terasa begitu padat. Aku tahu batasnya telah hancur. Malam itu kami berdua tidak tidur. Esok sepaginya tuh kami kembali ke motor. Perjalanan pulang terasa sunyi, namun bukan karena canggung, melainkan karena ada pengakuan yang sudah bergeser. Aku tahu hati wanita ini mulai retak dan siap menerima. Beberapa hari setelah pulang, butiku kedatangan tamu yang kuharap tak pernah kulihat. Sinta. Sinta, sahabat lamaku yang anggun dan baru pindah ke Jakarta, muncul dengan blazer merah menyala, hak tingginya menghentak lantai kayu butik. Masih kurus, tapi makin seksi ya, sapa Sinta pada Arsa dengan senyum nakal. Arsa terlihat gugup. Mbak Sinta, masih ingat saya? Ibu Mbak Sinta langganan lama sebelum Arsa kerja di sini." Jelasnya padaku. Sedikit salah tingkah. Aku, di balik meja kasir, hanya bisa tersenyum kaku. Mataku menatap tajam ke arah Sinta yang kini berdiri terlalu dekat dengan Arsa, seolah menandai wilayah. Sinta tinggal lebih lama dari yang seharusnya. Ia hanya membeli 1 scarf, tapi duduk di sofa butik hampir 1 jam. Ia mengobrol dengan Arsa, tertawa renyah, dan dengan sengaja menyentuh lengan Arsa saat bercerita. "Arsa," panggil Sinta, dengan suara pelan, manja, dan intim. "Kamu betah kerja sama Anya ya? Dia kan galak." "Betah, Mbak." "Beliau baik," jawab Arsa. Menunduk, Sinta tersenyum tipis, menatap mata Arsa dalam-dalam. "Jangan cuma karena baik kamu bertahan. Kalau kamu butuh sesuatu, butuh tempat cerita atau teman yang bisa lebih dari sekadar bos, cari aku ya." Kata-kata Sinta itu seperti jarum yang menusuk tepat ke ulu hatiku. Hari-hari berikutnya terasa menyiksa. Arsa mulai sering terlihat memegang ponsel sambil tersenyum. Kadang ia datang lebih rapi, lebih harum. Aku tahu itu bukan lagi untuk menarik perhatianku. Suatu sore, aku tak tahan lagi. "Arsa, kamu dekat sama Sinta ya?" Panggilku, suaraku menahan getar cemburu. Arsa menoleh, bingung. "Kami cuma ngobrol, Bu." Dia cerita banyak tentang suaminya yang meninggal. Dia kesepian. "Dia cerita, atau dia nembak kamu?" Tanyaku lagi, nadaku semakin dingin. Arsa diam. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban, dan nyeri menjalar dari dada ke seluruh tubuhku. Rasa cemburu ini begitu asing dan menyakitkan. Aku yang keras kepala kini rapuh. "Kalau kamu mau sama Sinta, ya nggak apa-apa," bisikku, nyaris tak bersuara. Tetapi itu adalah izin yang sangat menyakitkan.
Tapi saya nggak bisa suka dua orang sekaligus. Bu, balas Arsa, menatapku dengan mata yang memohon. Kamu pilih dia. Tanyaku putus asa. Saya masih berharap ibu buka hati duluan, jawabnya. Sebuah penolakan halus yang ditujukan padaku, bukan pada Sinta. Malam itu, Arsa tidak pulang. Aku tahu ia bertemu Sinta. Bayangan Sinta yang anggun dan menggoda. Memegang tangan Arsa. Menari-nari di pikiranku. Pagi harinya ponselku bergetar. Arsa menelepon. Halo? Suaraku terdengar tenang, tapi ada nada kehilangan yang tak bisa kusembunyikan. Halo Bu, saya masih di Solo. Belum balik, jawab Arsa. Kamu nggak ngabarin dari tadi malam? Saya khawatir, kataku. Berharap ia mendengar ketakutanku. Arsa diam sejenak. Maaf Bu, tadi malam saya bareng Mbak Sinta, Henning. Aku bisa merasakan duniaku runtuh. Oh, Mbak Sinta, kataku, dan segera menutup sambungan. Aku menangis di balik tirai butikku, membiarkan air mata membasahi pipi porselenku. Aku cemburu, bukan karena ia telah disentuh wanita lain, tapi karena ia pergi mencari kehangatan yang seharusnya bisa kuberikan, tapi tak kuberanikan. Kenyataan bahwa Arsa telah memberikan pengalaman pertamanya pada Sinta, karena aku terlalu pengecut dan gengsi, menampar wajahku. Aku telah kehilangan dia karena keangkuhanku sendiri. Arsa kembali sore hari, langkahnya berat, matanya memancarkan penyesalan yang mendalam. Mbak Arum, yang sudah lama mengurus rumah dan butikku, menyambutnya di halaman. Mas Arsa pulang. Kirain beneran kabur sama Mbak Sinta. Celetuk Mbak Arum sambil cengengesan. Padahal buahnya belain nggak jadi ke Bali loh. Katanya buat apa liburan kalau yang jaga butik nggak ada. Aku muncul dari tangga. Ada semburat hangat di dadaku mendengar pengakuan tak sengaja dari Mbak Arum. Aku menemuinya di ruang makan. Tempat aroma soto Bandung favoritnya mengepul. Sudah makan? Tanyaku lirih. Aku tidak berani menatap matanya. Belum Bu, jawabnya, suaranya pelan. Kami makan malam dalam keheningan yang tebal, namun kali ini keheningan itu terasa berbeda. Itu bukan keheningan kaku seorang bos dan karyawan, melainkan keheningan dua orang yang baru saja saling menyakiti karena rasa takut. Malam itu kami duduk berdampingan di balkon lantai 2. Aku menyusulnya membawa 2 cangkir teh. Aroma melati yang kental. Kamu senang jalan-jalan kemarin? Tanyaku lagi, mencoba memecah kebisuan. Arsa menunduk. Saya nyesel, Bu. Sejak saya keluar dari kamar hotel itu rasanya beda. Saya pikir itu cuma rasa penasaran, Bu. Saya ingin tahu kenapa Ibu takut untuk menerima saya. Ia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi pas saya lihat Ibu tadi sore, nanya saya makan atau belum, mata Ibu, saya baru sadar. Saya salah. Kesalahan terbesar saya adalah meragukan ketulusan Ibu. Aku tersenyum kecil, getir, air mataku menetes. Kamu nggak salah, Arsa. Saya yang terlalu diam, terlalu jaga jarak, padahal kamu sudah lama mengetuk hati saya. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Saya ini perempuan kepala 4, Arsa. Perawan tua. Aku takut sama label itu. Gengsi saya terlalu tinggi untuk bilang, kalau saya ingin kamu tetap di sini. Di rumah ini, di hidup saya. Sekarang kamu sudah tahu yang sebenarnya kamu masih mau. Arsa berdiri, lalu berlutut di depanku, memegang tanganku. Kalau saya boleh milih sekarang, Bu, saya nggak mau kemana-mana lagi. Saya mau tinggal di sini, sama Ibu, selamanya. Larut malam, Arsa hendak menuju kamar stafnya. Aku berdiri di ambang pintu kamarku, masih mengenakan kimono tidur tipis. Kalau kamu belum ngantuk, bisiku, nadaku penuh harap. Aku ada buku yang mau aku tunjukin. Koleksi lama di kamar aku. Jantung Arsa melompat. Ia masuk ke duniaku yang temaram, beraroma lavender dan nyaris sakral. Kami duduk berdampingan di kasur. Bahu bersentuhan, napas beradu. Aku membiarkan tanganku tak sengaja menyentuh pahanya yang kokoh. Kami saling menatap. Arsa, bisiku, suaraku lirih. Kalau malam ini kamu tinggal, aku nggak akan suruh kamu pergi lagi. Ia mendekat, tidak tergesa. Saat bibir kami bersatu, itu terasa hangat, lambat, dan dalam. Pelan, Arsa, bisiku, nyaris seperti doa. Aku simpan semua ini untuk seseorang yang membuatku merasa aman. Terima kasih sudah menunggu.
Malam itu, tubuh kami menyatu bukan karena nafsu, tapi karena saling butuh, saling mengisi kehampaan. Sinar pagi menyusup. Di sebelahku, Arsa masih tertidur pulas. Aku tersenyum damai. Kedamaian itu hancur seketika saat terdengar ketukan keras di pintu kamar. Tok, tok, tok. Mas Arsa sarapan udah siap. Kalau kelamaan, soto Bandungnya direbut kucing. Arsa kaget setengah hidup. Kami saling pandang. Wajah kami memerah karena panik dan tawa tertahan. 2 bulan kemudian, di kamar luas itu, kami berbagi detak bukan cuma 2, tapi 3. Arsa, kata Liana suatu malam, menatap strip 2 garis merah di tespek yang diletakkan di meja rias. Wajahku pucat, ada cemas tapi juga haru. Aku hamil. Arsa diam, napasnya tertahan, matanya langsung menatapku. Ia berlutut di depanku, menggenggam tanganku erat. Serius, Bu, saya janji. Saya akan bertanggung jawab penuh. Menikahlah denganku, sekarang. Aku menunduk, air mata membasahi mataku. Tapi kita beda, Arsa. Aku bukan cuma lebih tua, tapi juga soal agama. Arsa menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Kalau soal itu saya serahkan ke hati ibu sendiri. Saya nggak akan memaksa, tapi saya mencintai ibu. Dan saya ingin anak ini lahir dalam pernikahan yang sah. Saya akan menjaga ibu dan dia. Tolong jangan tolak saya lagi, aku menatapnya lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berdoa bukan dengan hafalan tapi dengan hati, memohon petunjuk untuk rumah yang baru kutemukan. 2 bulan kemudian, di kampung kecil tempat Arsa tumbuh, sebuah pernikahan sederhana digelar. Aku duduk di sisi dalam rumah, mengenakan gamis putih susu yang anggun, membingkai tubuhku yang sedikit membulat karena kehamilan muda. Mataku yang dulu galak kini teduh, suara ijab kabul terdengar. Aku, Anya yang dulu keras dan merasa hidupnya lengkap dengan harta, kini menangis karena akhirnya tahu arti cinta yang sesungguhnya. Cinta sejati selalu menemukan jalannya. Karena cinta bukan sekadar merasa, tapi bersedia berubah dan bertumbuh bersama.